Ekspresionisme adalah aliran lukisan yang mementingkan ungkapan perasaan seniman secara spontan. Melalui karya yang berjudul Kursi dengan Pipa, paling tidak kita bisa mengetahui perjalanan dari post-impresionisme ke ekspresionisme. Siapakah pelukisnya kalau bukan Vincent van Gogh? Di Indonesia, ekspresionisme dipelopori oleh seniman yang dilahirkan di Cirebon tanggal 16 Mei 1907, yaitu Affandi. Pak Kusuma, ayah Affandi adalah seorang juru gambar peta yang menghendaki anaknya menjadi dokter. Maka ia disekolahkan di Mulo, kemudian AMS, namun ia gagal menamatkan sekolahnya karena pada dasarnya ia tidak sejalan dengan kehendak ayahnya. Sejak kecil, ia lebih berminat pada bidang seni lukis. Salah satu karyanya dari karya-karya yang terkenal adalah potret diri dan topeng-topeng. Pelukis besar ini dalam usia 13 tahun telah menghasilkan lukisan yang menakjubkan. Pablo Picasso dilahirkan tanggal 25 Oktober 1881 di Malaga, Spanyol Selatan, dari ayah Jose Ruiz Blasco dan ibu Maria Picasso Lopez. Dunia seni tidak pernah ditinggalkan sejengkal pun hingga akhir hayatnya. Dalam karirnya yang amat panjang sekitar 80 tahun, dari tangannya telah mengalir deras karya seni kurang lebih 45.000 karya. Kubisme yang lahir karena perpaduan antara pengaruh seni primitif dengan relief Mesir kuno ini akhirnya menghasilkan lukisan yang membentuk garis-garis geometris murni. Seperti pada lukisan yang berjudul Penari, dibuat pada tahun 1907 ini, cukup membuktikan bahwa Picasso merupakan tokoh kubisme yang kuat. Picasso meninggal pada tahun 1975. Kubisme di Indonesia diikuti oleh Bud Muchtar dengan lukisannya yang berjudul Penari, menggunakan media kanvas ukuran 65 x 95 cm. Bud Muchtar dilahirkan di Bandung pada tanggal 20 Desember 1930. Bali adalah sebuah pulau yang banyak sekali andil dan kaya akan budaya. Dari sisi kebudayaan, muncul juga lukisan khas pulau itu. Karena kekhasannya, lukisan itu diberi nama Kamasan Style, yaitu lukisan pemandangan yang tanpa mengenal perspektif. Ditinjau dari aliran-aliran seni lukis, Kamasan Style tergolong dalam aliran dekoratif. Penggambarannya seakan menggambarkan pelataran dalam bentuk mementingkan kontur, sehingga terbentuklah ruangan yang dalam ruang tersebut terdapat warna datar. Faktor gradasi tidak banyak dijumpai, hanya stilir dan distorsi yang sering berlebihan dalam aliran ini.
Sebuah lukisan Bali kuno berjudul Joget cukup mewakili hadirnya dekoratif di Indonesia. Karya ini dibuat menggunakan cat air berukuran 68,5 x 37,5 cm oleh Sobrat. Kali ini lebih mementingkan dekornya meskipun kontur, stiler, dan distorsi tetap tidak pernah lupa. Batara Lubis hadir lewat karyanya yang berjudul Penabuh Gendang. Karya ini dibuat di atas kanvas ukuran 68 x 74 cm. Batara Lubis belajar melukis pada usia 22 tahun di Yogyakarta, di bawah bimbingan Afandi dan Sudarsa. Ia juga belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Batara Lubis selalu tertarik untuk melukis kehidupan rakyat, dari kehidupan sehari-hari sampai upacara tradisional. Raka Turas yang hadir melalui karya cat airnya ini merupakan eksperimen dari Turas sendiri dari penggabungan lukisan Bali dengan lukisan Tiongkok. Karya ini dikerjakan menggunakan cat air ukuran 126 x 69 cm. Anak agung Raka Turas dilahirkan tahun 1917 di Padang Tegal, Ubud, Bali. Ia belajar melukis melalui ayahnya sendiri yang pemahat dan pelukis wayang terkenal. Lukisan ini hanya menggambarkan susunan garis, bentuk, dan warna saja, serta terbatas dari ilusi atas bentuk-bentuk alas, bahkan kadang-kadang meninggalkan bentuk sama sekali, walaupun ide lukisannya berasal dari alam juga. Itulah abstrak. Pada slide ini kita pajangkan komposisi karya Fajar Siddiq. Fajar Siddiq dilahirkan di Surabaya tanggal 8 Februari tahun 1930. Pada mulanya, ia adalah pelukis realisme yang pada tahun 1961 ia beralih ke abstrak dan menjabat ketua jurusan seni lukis Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta, yang kemudian berganti menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI Yogyakarta pada tahun 1967. Tahun 1971 ia menerima anugerah seni dari pemerintah sebagai salah seorang pelukis kontemporer terkemuka di Indonesia.
Aliran ini diikuti pula oleh pelukis kelahiran Garut, Jawa Barat tahun 1927, Popo Iskandar. Ia lulusan jurusan seni rupa ITB pada tahun 1958 dan ia sebagai dosen seni rupa IKIP Negeri Bandung. Di samping melukis, Popo juga menulis kritik tentang seni lukis dan sastra serta menjadi anggota Akademi Jakarta seumur hidup. Kali ini tibalah saatnya sampai surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang terakhir dalam aliran lukisan masa lampau. Aliran ini menggambarkan sesuatu yang aneh. Keanehan ini kadang-kadang terjadi pada bentuk dan suasana yang dikandung dalam lukisan tersebut. Tokoh besar aliran ini adalah tokoh Spanyol bernama Salvador Dali yang hidup pada tahun 1904 hingga 1986. Nama yang maha besar itu pertama kali terangkat namanya lewat karyanya yang berjudul Kenangan Abadi yang dibuat pada tahun 1931 di atas kanvas ukuran 24,1 kali 33 cm.